Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba ya mulai ya di sistem pemilu kita. Jadi ini adalah blockchain ya. Ini adalah tiap-tiap bloknya yang akan kita buat. Nantinya kita akan buat dua data di dalamnya ya. Ada header, ada juga mandat. Jadi mandat itu sama seperti yang kita sekarang ini lakukan ya. Ada kita siapa gitu, memberikan mandat kepada siapa. Memberikan mandat kepada siapa ini adalah targetnya ya, kita mau memilih kandidat yang mana gitu. Ada 2, 3, 4 bebas. Jadi nanti sistemnya sebetulnya sama seperti yang ada di transfer system ya, yang ada juga di dalam sistem keuangan gitu ya. Karena memang sama ya, suara kita ini bernilai, nilainya tuh sama dengan uang, mungkin lebih besar gitu ya. Lalu di sini ada apa nih? Ada yang namanya pool ya, ada pool. Jadi kalau teman-teman tahu ya, atau bayangkan ya, jadi kita habis nyoblos nih ya, nanti kita akan masukkan tuh ke dalam kotak gitu ya, bener kan, ke dalam kotak suara gitu. Nah pool ini adalah kotak suaranya. Jadi ada beberapa mandat gitu ya. Tapi bedanya di sini adalah dia akan kita hitung atau kita masukkan ke dalam chain, ke dalam, jadi ibaratnya kotak ini akan dibawa setiap berapa menit sekali gitu ke pusat data ya, ke si chain ini. Nanti dia akan ditempelkan ke chain sebelumnya kayak gitu. Lalu kita akan catat gitu ya, akan kita masukkan ke dalam chain sehingga nanti ini adalah bentuk sejarah. Jadi nggak akan bisa diubah lagi. Nah di sini mekanisme terkait dengan gimana cara kita memasukkan pool ke dalam chain ini banyak ya. Ada proof of work ya, ada juga secara random siapa yang memilih gitu di dalam jaringan network gitu. Di dalam sebuah jaringan blockchain itu bebas ya. Tapi itu intinya adalah untuk menahan yang namanya race condition, teman-teman. Jadi supaya nanti misal terakhir ini last chain ini adalah 1, 2, 3 gitu. Lalu yang akan kita tempelkan adalah 456 dengan kode sebelumnya adalah 123. Tapi gimana kalau 789 juga kode sebelumnya 123? Nah ini akan gak valid karena nanti itulah terjadi race condition, yaitu forking ya. Oke, sistemnya gimana kalau kita mulai ke sana ya? Kita akan membuat sistem kayak gini. Kalau teman-teman ingat ya di film yang namanya Snowpiercer, di situ 3 season ya, bagus filmnya. Itu cerita tentang kereta ya, tapi di situ ada demokrasi teman-teman, ada revolusi lalu ada demokrasi. Nah di demokrasi ini dia dikasih 1 koin teman-teman, 1 koin di setiap rakyat di situ. Lalu dia disuruh milih, dia memilih siapa untuk dengan memasukkan koin itu ke dalam kotak suara dari calonnya tersebut. Tapi waktu itu bukan calon tapi pilihan ya. Nah di sini sama, jadi KPU dia punya suara, ada suara 200 juta suara gitu, DPT atau berapa suara gitu. Nah ini nanti kita akan transferkan suara itu, satu-satu suara itu kepada orang-orang ini ya, kepada rakyatnya atau kepada DPT ya. Sehingga nanti DPT itu punya 1 suara masing-masing. Baru 1 suara ini akan ditransfer lagi ke kandidatnya masing-masing. Nah dengan begini kita bisa tahu nih catatannya gimana gitu ya. Jadi kalau ada kasus misalnya dari KPU malah langsung transfer ke si Patrick gitu, atau langsung ke Tuan Krep, ini harusnya bisa kedeteksi tuh, terlihat ya, oh kita ada sengketa pemilu gitu, nanti dari hakim atau dari MK gitu ngecek, wah ini ternyata KPU salah nih, dia malah transfer 200 juta suara gitu, 200 atau 200 ribu suara gitu ke Tuan Krep gitu, sehingga Tuan Krep kelebihan suara 200, yang mana 200 itu nggak sah kayak gitu ya. Dan ini ada genesis, nanti kita akan bahas ya apa itu genesis. Intinya karena kita pengen supaya semua terrecord ya, jadi intinya data genesis ini penting ya untuk memulai data. Karena kalau ini langsung ditransfer ke yang lain, dari mana dia dapatnya kan, ya bingung kan. Makanya dibilang 200 juta suara ini adalah genesis, sama seperti di sistem kripto yang lain, ada genesisnya. Kita langsung ke coding. Oke, kita mulai coding. Di sini kita akan bikin satu file namanya adalah header ya. Tapi sebelum itu kita bikin folder dulu namanya domain untuk bikin package. Yang kedua bikin file namanya adalah header. Nah di sini kita bikin sebuah tipe yang namanya struct dengan satu data, yaitu adalah preface
atau parent juga boleh ya, tapi atau hash sebelumnya. Nah ini. Lalu kita bikin supaya nanti bisa kita parsing ke JSON ya, nanti kita akan bahas di sini. Lalu ada yang namanya time ya, supaya tahu ini kira-kira jangan pakai time dah, pakai integer 64 aja. Jadi nanti yang kita pakai adalah epoch time-nya aja. File yang kedua kita bikin yang namanya mandat ya. Mandat gini, benar gak tulisannya ya? Mandat gitu. Ada sebuah struct, ada from gitu, ini dari siapa, lalu ke mana gitu, lalu berapa value. Kenapa kita perlu ya value ya? Kadang kalau di dalam sistem pemilih itu ada yang namanya noken teman-teman. Jadi satu orang boleh mencoblos sebanyak 100 kali gitu. Biasanya dipakai oleh kepala suku ya, yang ada di pedalaman sana gitu. Sebetulnya memang secara default harusnya cuma satu ya, cuman nggak apa-apa, kita kayak gini aja. Jadi akan sama sebetulnya strukturnya dengan sistem transfer dari mana ke mana berapa gitu. Lalu di sini saya pengen bikin satu function untuk menginisiasi struct-nya ya, mandat gitu. Dari mana ke mana, lalu value-nya berapa. Nah nih, secara default harus satu ya. Ini akan mengembalikan sebuah pointer ya. Di sini kita akan coba bikin new aja, mandat. Dari from ini kita akan ambil dari from, to ini kita ambil dari to, lalu value kita ambil dari value. Tinggal kita return aja m-nya. Nah gini. File yang ketiga kita bikin yang namanya block ya. Block gitu. Sesuai yang tadi ya, di sini kita pengen bikin block, tadi header udah, mandat udah, sekarang kita bikin block. Jadi di sini kita bikin block struct gitu. Ada headernya. Ada juga yang namanya mandat. Ya, di sini mandat. Lalu di sini saya juga pengen bikin satu function untuk menginisiasi bloknya ya. New block gitu. Ref hash string mandat. Nah ini. Gini. New block gitu. Headernya ini saya pengen pakai header previous hash, lalu time-nya pengen pakai time now dot unix nano. Ini. Terus B mandat. Sama dengan mandat. Ini tinggal kita return B. Nah, blockchain udah kita buat si bloknya. Lalu file yang keempat ya, kita bikin satu yang namanya adalah blockchain ya. Nah ini adalah akan jadi kepala ya, atau bikin satu struct untuk menampung ini semua ya, satu chain ini. Jadi di sini saya bikin blockchain struct, ada ini pool ya pertama, mandat. Kalau dilihat di sini ada pool ya, pool, lalu ada yang kedua yaitu chain ya. Terdiri dari sebuah blok. Nah, ini. Lalu saya juga bikin function untuk initiate blockchain-nya. Function gitu, new blockchain akan mengembalikan blockchain. Ini kayak biasa aja ya, BC gitu, new blockchain. Ini terus tinggal return BC aja. Nah, ini. Lalu yang ke berapa nih? Yang selanjutnya kita juga perlu bikin satu function untuk memasukkan dari blok ke chain ya. Jadi dari satu blok ini kita bikin misalnya blok apa baru gitu, kita pengen bikin function untuk memasukkan ini ke chain ya, ke tempelan ini ya, tempelin ke chain. Jadi kita bikin aja di sini, tinggal function bc blockchain, terus create block ref hash string. Nah, kita akan kembalikan blok. Lalu B new block, kita udah buat tadi ya, new block kita ambil dari previous hash, lalu bc pool ya. Jadi untuk bikin blok ya, caranya adalah kita ambil dulu yang ada di sini, yang di pool ini, lalu tinggal kita masukkan aja ke satu blok, lalu blok ini kita akan masukkan ke si chain ini ya. Jadi ketika udah dibuat bloknya, tinggal kita masukin aja ke bc gitu, chain append bc chain B gini. Udah tinggal kita return B gitu.
gitu misalnya. Nah, selesai sebetulnya ya. Sekarang kita tinggal bermain di main ya. Di sini saya bikin file namanya main. Package-nya main aja. Supaya kita bisa eksekusi main. Kita bikin base domain new blockchain. Terus kita bilang base.create block. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di data ini, JSON, Marshall, BC, FMT, printline, string data, kita akan melihat datanya kayak gimana. Jadi kalau kita run, nah kayak gini datanya. Gini datanya ya. Ada pool, ada chain, ada header, ada ref hash, dan time-nya berapa. Dan mandatnya masih kosong. Sekarang kita perlu bikin satu function ya, karena ini pool ini selalu kosong. Kita harus perlu bikin satu function untuk bikin atau memasukkan data ke dalam pool ya. Jadi caranya gampang aja. Balik lagi ke blockchain. Di sini kita bikin satu function blockchain, namanya adalah give mandat ya, untuk transfer mandat dari mana ke mana dengan value segini ya. Tinggal kita bilang aja m new mandat, tadi kita udah bikin ya, untuk ini setnya from to value. Nah, terus tinggal bc pool, kita append aja bc.pool m. Jadi kalau kita balik lagi ke main, sebelum kita bikin blok, kita bc dulu. Bc misalnya, lalu give mandat dari KPU ke celeran sejumlah 1. Lalu saya coba jalanin. Saya copy, saya paste di sini biar kelihatan jelas. Nah, ada di sekarang mandat dari KPU ke celeran dengan value 1. Lalu di sini saya juga bikin juga give mandat dari KPU ke Sinta sejumlah 1. Lalu dari KPU ke Ayu sejumlah 1. Lalu setelah itu saya bikin lagi create block. J-nya hash 1, ini hash 2. Jadi kalau kita jalanin lagi, nah ini. Nanti kalau dilihat di sini ada satu isu, teman-teman. Apa isunya? Isunya adalah di sini. Pertama, KPU ini dia redundant. Ini sudah transfer ke KPU ke celeran. Lalu kemudian ini muncul lagi celeran. Padahal harusnya cuman Sinta dan Ayu. Maka dari itu, setelah kita create block, kita akan mengkosongkan poolnya. Jadi kosongkan saja poolnya. Mandat. Nah gini. Jadi kalau kita coba jalanin lagi, lalu kita copy. Nah, terlihat di sini sekarang. Ada mandat dari KPU ke celeran, lalu KPU ke Sinta, KPU ke Ayu. Kayak gitu. Sekarang permasalahannya adalah, kalaupun ada perubahan di sini, saya ubah misalnya jadi 2. Ini gak ada yang tahu. Maka dari itu kita perlu menghash data ini supaya nantinya kita bisa tahu bahwa sebelum data ini adalah data ini. Sehingga kalaupun nanti ternyata di sini ada berubah, lalu di sini karena hash ini hash 2 adalah hasil dari sebelumnya, ketika berubah maka ini akan berubah. Seluruh ke depan-depannya semua akan berubah. Sehingga blockchain-nya menjadi tidak valid. Sekarang kita langsung ke coding lagi. Di sini saya bikin di blok aja ya. Kita bikin namanya hash ya. B block hash. Kita akan mengembalikan sebuah string aja. Caranya kita marshal aja ke JSON blok kita. Terus kita fmt sprintf, kita ganti dari byte ini ke string SAA256SAM M ya, kayak gini, printf. Nah, oke, kayak gini. Lalu kemudian di dalam di main ini kita perlu mengambil data sebelumnya ya. Ketika di mandat sini kita perlu ngambil hash sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu bikin satu function lagi untuk ngambil blok sebelumnya. Jadi di blockchain kita ambil satu
namanya adalah last block atau latest block. Caranya adalah begini. Lalu tinggal di return aja bc chain ya. Kita ambil dari panjang chain dikurang 1. Kita balik lagi ke main di sini. Caranya adalah kita tinggal ambil aja last block, latest block, lalu hash. Ini juga sama. Basic latest block hash. Maka kalau kita coba jalanin lagi di sini, dia akan kena error kayak gini. Kenapa? Karena ketika awal terjadi di sini, dia belum ada data sama sekali. Karena itu, kita perlu bikin satu data dengan tipe data yang paling awal. Sehingga nanti di sini sudah bisa semua. Jadi kalau kita coba jalin lagi, nah ini akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Hash ini adalah hash dari sini, ini adalah hash dari sini. Sehingga kalau ini berubah, hash ini akan tidak valid dan seterusnya akan tidak valid. Jadi sekarang ada satu masalah yang muncul, yaitu kita selalu mulai blok ini atau blockchain ini dari awal. Kita perlu menyimpan data ini. Jadi di sini saya pengen bikin satu folder, namanya adalah database. Lalu isinya adalah blockchain.db. File kosong nanti akan jadi teks biasa aja. Jadi setiap kita bikin new block, kita juga perlu melakukan penyimpanan data ke dalam file kita. Persis. Nah di sini kita bikin lagi satu tipe untuk melakukan serialisasi. Ada key, nanti akan berisi hash daripada data ini. Lalu ada value, ini akan berisi blok ya. Blok itu sendiri. Jadi di sini kita bikin blok serialized JSON Marshall. Apa ini Marshall? Blok serialized itu sendiri dari b.hash akan jadi key-nya. Bentar, ini harusnya b ya. Lalu di sini kita bikin satu file OS open file. Kita akan melakukan pakai yang static dulu aja. Database blockchain.db. Ini harusnya pakai relatif ya. Jadi harusnya nanti kita akan ubah. OS untuk sementara gini dulu aja. Append ya. Lalu OS create ini atau OS wr only. Ya. Dengan permission 06. Oke, jangan lupa kita close. Lalu kita akan melakukan penulisan data ya dari blok serialized ini. Lalu juga kita akan melakukan penyimpanan data untuk menulis new line. Selesai. Kapan ini kita eksekusi? Ketika kita bikin blok baru. Jadi B persis. Oke. Sekarang kalau kita coba jalanin go run main.go, maka ini akan terisi. Jadi di sini kalau kita coba cari, nah ini akan menjadi previous hash dari ini. Sedangkan ini akan menjadi previous hash dari ini. Nah, kayak gitu. Tapi masalahnya ketika kita running lagi, dia akan jadi double. Oleh karena itu, kita perlu melakukan loading atau ngeload data yang sudah ada sebelumnya. Di mana kita lakukan loading? Di blockchain. Di sini. Nah, di sini kita bikin satu function untuk load database yang akan mengembalikan blockchain. F error OS open file ya, filenya tadi yang kita buat, database blockchain.db OS append or orwd. Permissionnya 0600 aja. Kalau dia nggak bisa dibuka, maka saya akan exit aja satu. Oke, jangan lupa kita bikin scanner buvio.scanner new scanner F dari F ya. Lalu juga saya bikin blockchain
blockchain kayak gini aja. Lalu di sini scanner ini saya pengen baca satu persatu, karena kalau teman-teman lihat di blockchain DB ini ya tadi ini bukan JSON yang valid ya, tapi yang valid adalah yang per baris ini. Jadi itu yang akan kita baca. Sebelum itu saya perlu pastikan dulu scanner ini tidak salah ya, tidak error ketika membaca. OS kita exit aja kalau salah. Selanjutnya kita bikin var block serialized. Block serialized. Di sini saya pengen bikin unmarshal-nya ya. Pakai scanner .bytes. Block serialized. Kalau error ya udah tinggal kita OS exit aja ya. Jalur cepat. Tinggal blockchain .chain pakai dari append blockchain.chain block serialized value. Jadi kita ambil value-nya aja. Tinggal kita return aja blockchain-nya. Nah, kayak gini. Nah, jadi di atas ini nggak perlu lagi ya. Tinggal kita bilang aja kalau jadi BC ini kalau dia ambil dapat dari load database. Kalau dia bc.chain-nya itu sama dengan 0, artinya dia baru data baru ya maksudnya. Bisa kebalik ya. Di sini. Oke, tinggal kita coba jalanin aja ya. Go run main.go. Nah, ini coba saya restart ya. Oke. Lalu kalau saya ubah gitu, misalnya saya bikin satu aja di sini, dari KPU mengirim data, mengirim satu hak suara ke DEN. Nah, saya coba run. Nah, DEN ini masuk ke dalam nggak ya? Nah, masuk lagi ke sini. Nah, ini juga sama. Coba kita kosongin aja ya. Nah, muncul lagi si DEN. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan bahas soal genesis dan juga soal bagaimana cara kita memvalidasi setiap blok yang ada di sini. Terima kasih semuanya.